ya. Gerakannya keras. Ini mau kemana mau? Ya ampun, putar balik. Ini kenapa berhenti pinggir jalan? Kenapa orang jalan kaki kayak gitu ya? Kayak mau ditabrak. Kita sekarang ada di tengah-tengah lautan kemacetan. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Gio. Gua lagi ada di Ancol ya. Ini dia pas di pintu masuknya. Sekarang ini hari Rabu, tanggal 15 Juli. Kemarin itu kita sempet naik ride ke Peak, seru banget. Buat teman-teman yang belum tonton, mungkin bisa tonton ya. Linknya ada di deskripsi, ada di bawah. Dan saat ini sebenarnya gue mau ke Kemayoran teman-teman ya. Jalannya itu sebenarnya lurus ke situ, tapi karena tutup, mungkin ada perbaikan, jadi kita terpaksa harus putar balik ke sana. Perjalanan kita mau ke Kemayoran, yang pertama Kemayoran, terus yang kedua ke Sunter, dan gua ada rencana ke WTC juga, dan terakhir ke Central Park Grogol. Perjalanan cukup jauh, jadi langsung aja kita jalan. Oke teman-teman, seperti biasa ya, ada sedikit bacaan yang diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sini kita, banyak tuh ya kendaraan-kendaraan yang putar balik. Tadi yang seperti gue bilang itu jalannya ditutup. Itu jalannya namanya Jalan Lodan Raya. Itu tembus-tembus bisa ke Kemayoran, bisa ke Tanjung Priuk, lebih cepat lewat situ ya. Ini macet banget ya ke arah Pluit. Oke, untuk cuaca hari ini cerah dan mataharinya cukup terik. Untuk temperatur hari ini di 35 derajat, dan itu lumayan panas teman-teman ya. Gua kerasa juga nih, mulut udah mulai kering. Sudah lama nih belum musim hujan. Yang paling kasihan itu daerah Jawa Timur teman-teman, karena di situ mengalami kekeringan yang parah, bahkan mengalami krisis air bersih. Kasihan juga ya. Hari-hari kita kan pasti butuh banget air bersih untuk minum, mandi, atau cuci baju, cuci piring gitu ya. Kalau nggak ada air sulit sekali. Dan itu dampaknya juga ke pedagang juga, pedagang sayur. Harga sayuran naik di Jawa Timur. Wah, itu pasti akan terdampak juga nih buat kita yang di Jakarta. Mungkin buat kita yang tinggal di Jakarta, Jabodetabek enak ya, nggak hujan, cuaca cerah, jadinya kemana-mana enak, ke kantor atau hangout. Tapi di satu sisi yang kasihan itu mereka yang mencari nafkah melalui bertani, itu yang paling kasihan. Oh ya, gue lupa info juga, sekarang pukul 12.58 atau jam 1 siang ya. Untuk lalu lintas seperti yang bisa teman-teman lihat, lumayan lancar. Kecuali yang tadi awal-awal kita lihat ke arah Pluit, itu macet parah. Itu sudah hampir 2 hari teman-teman, seperti kayak gitu. Ada rekayasa lalu lintas. Ya mungkin salah satu faktornya karena ada perbaikan ya, konstruksi, karena kan banyak pembangunan di Jakarta Utara itu. Semoga cepat selesai ya, jadi tidak ada kemacetan, karena kemacetan itu cukup merugikan juga ya. Selain merugikan waktu, merugikan secara material, bensin cepat habis. Kita lewatin rel kereta. Kita lewatin SPBU Pertamina. Untuk harga bensin sekarang masih tinggi ya, di 16 ribuan. Dan itu banyak orang yang terdampak juga. Banyak orang yang beralih ke Pertalite, karena kan harga Pertamax itu naiknya melambung tinggi loh. Dari 12.000 sampai naik jadi 16.000. Wow. Sebelumnya motor gua ini Bumblebee, dia pakai BP 92, itu harganya 12 ribuan dulu ya. Tapi karena sekarang naik, harganya jadi 16.600 sekian, yang which is berbeda 400 perak dibanding Pertamax. Jadi gua kembali ke Pertamina.
Kalau motor ini ya tentunya nggak bisa isi Pertalite teman-teman ya, harus Pertamax. Kalau pakai Pertalite bisa ngelitik dia dan makin boros juga loh. To be honest, jujur aja ya, gue ngerasa kalau pakai bensin swasta, pakai BP itu lebih irit loh daripada Pertamina. Kalau pakai Pertamax ya rada-rada kurang enak teman-teman ya, performanya juga kurang enak. Lebih enakan pakai BP yang 92 itu. Kalau BP itu ada promo potongan hingga 10.000, minimal isinya itu 5 liter kalau nggak salah ya. Coba kita tanya Google, kita lihat info pastinya ya. Potongan 10.000 setiap pengisian minimal 5 liter, dan itu hanya berlaku 1 bulan 1 kali. Dan gua di bulan Juli ini sudah isi, jadi sudah tidak dapat ya potongan. Bulan depan baru. Itu lumayan loh potongan 10.000. Oke, kita sudah sampai ya. Oke, sekarang kita dari Kemayoran lanjut ke Sunter. Ya, seperti yang bisa teman-teman lihat, kita ke Sunter Kelapa Gading. Untuk cuacanya tetap lumayan terik sekali, lumayan sedikit panas ya. Tapi kalau udah jalan itu sedikit sejuk teman-teman, jadi enak lah. Untuk lalu lintas masih lancar, pastinya akan macet ya pas di perempatan Sunter Agung, pas di depan sekolah itu ya, gue lupa namanya, sekolah internasional. Ini mobilnya keren banget ya, VW IQ Bus. Wow, keren. Molis ya, mobil listrik. Yang pastinya kalau mobil listrik itu bebas ganjil genap dan pajaknya murah, karena pajaknya itu disubsidi oleh pemerintah. Wih, keren ya warnanya. Ya, seperti yang gue bilang, macet. Tapi ini gak terlalu macet ya, masih mending. Karena kalau macet yang paling parahnya itu dia sampai yang bawah flyover tuh, ngantrinya biasanya sampai situ. Oke, kita ke Sunter Agung. Jadi by the way, Sunter itu ada 2 ya teman-teman, Sunter Agung dan Sunter Jaya. Sunter itu tempat yang berkembang, maju ya. Yuk. Buset, itu ke arah Sunter Jaya macet. Kita ke Sunter Agung. Sunter adalah kecamatan, dia masuknya Tanjung Priuk kayak Jakarta Utara, meskipun sudah mepet-mepet ke Jakarta Pusat. Ya, hijau. Let's go, dapat hijau. Oh ya, dan Sunter itu tempat yang rawan banjir, makanya ada rumah pompa di sini. Pipanya gede banget ya. Kalinya besar juga ya. Dan ini karena musim kering, musim kemarau, jadinya dia gak terlalu tinggi. Kalau di musim hujan, naik. Sepanjang jalan Danau Sunter, biasanya lalu lintasnya ini lumayan padat, khususnya karena banyak yang putar arah. Sama gue lewat sini baru pertama kali ya, gue lihat ada truk tronton lewat sini. Seharusnya nggak boleh. Oh ya, ngomong-ngomong truk, itu di berita juga viral tuh di daerah Blok M, Jaksel. Itu JPO-nya sampai rubuh, bukan main. Itu saking truk yang lewat ketinggian dia. Kata laporan polisinya sih gara-gara lalai, tidak memperhatikan laju kendaraannya dan ketinggian daripada muatannya. Itu kasihan banget ya, dan menyebabkan kemacetan juga. Tapi sekarang udah diangkat ya JPO-nya, jadi kosong di situ, jadi lancar lagi infonya. Di sini harus selalu hati-hati ya, karena biasanya ada yang nyebrang atau putar balik. Sepanjang jalan Danau Sunter ini enak ya, dia jalanannya beton dan bagus, mulus, nggak berlubang, tidak bergelombang. Tapi minusnya kalau jalan beton itu bikin ban kendaraan cepat habis. Ya, coba kita tanya AI, apakah betul jalanan beton itu bikin
ban kendaraan cepat habis. Kalau menurut gua, opini gua ya teman-teman, itu lebih bagus aspal, lebih landai, lebih enak jalanannya dibanding beton. Kalau beton itu kan keras ya, jadi kadang-kadang kalau jalan tuh geter-geter gitu. Kalau aspal kan enggak ya. Tapi kalau aspal minusnya itu dia gampang rusak. Kadang perawatannya itu harus diperhatikan ya. Apalagi kalau yang lewat tronton yang kayak tadi kita lihat, ini truk-truk yang kayak gini nih. Ya pasti aspal udah pasti hancur, cepet rusak. Sekarang kita masuk ke wilayah pabrik, gudang-gudang, khususnya mobil Toyota Auto 2000 di sini. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman pada saat perjalanan ke WTC Sudirman. Oke, sudah selesai urusan. Sekarang kita lanjut lagi WTC Sudirman. Untuk jarak tempuhnya ini 16 km dan waktunya sekitar 38 menit. Masuk lagi ke Sunter Agung. Wih, BMW warna pink. Waduh. Wah, BMW Z4. Keren banget ya suaranya. 8 silinder ya suaranya. Coba kita tanya AI BMW Z4 spesifikasinya. Keren. Mobil impian juga tuh ya. Oke, ini kita lewat Mall Sunter. Oh ya, sekarang sudah pukul menunjukkan 14.57, jam 3 sore. Memang sudah jam-jam pulang kantor, jadi jalanan terlihat mulai ramai. Waduh, ini mobilnya disundul Superman ya, sampai hancur gitu. Jadinya tanduknya itu tidak berfungsi ya untuk menahan tabrakan. Mungkin tabrakannya keras. Ini mau kemana mobil? Ya ampun, putar balik. Mobilnya masa putar balik kayak gitu? Nggak pakai ampusen. Lihat ya, ngantri bensin sampai keluar. Nah ini ya teman-teman, di Sunter Agung itu banyak kulinernya seperti yang bisa teman-teman lihat. Dadar beredar. Oh, itu fotonya almarhum komedian ya. Dan baru-baru ini juga ada kabar duka juga ya, komedian yang meninggal, turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini kenapa berhenti pinggir jalan? Ini kenapa? Oh, ya ampun, putar balik sampai ngantri loh. Itu tadi truk trontonnya makan 2 ruas jalan sampai mampet. Seluruh daerah Jakarta Pusat, menurut gua jalan yang paling mulus ini adalah Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran. Dan fun fact, Kemayoran itu diambil dari nama mayor ya. Itu dari salah satu perwira tertinggi dari VOC, namanya Saint Martin. Coba kita sambil tanya Google ya untuk melengkapi informasi yang gue sampaikan. Seluruh wilayah Kemayoran ini dulunya itu tanahnya perwira ini ya. Jadi teman-teman bayangin dia sekaya apa ya zaman itu pada abad 19. Nah, pada tahun 1930-an itu mulai dibangun bandara sebelum Indonesia merdeka ya. Ini salah satu peninggalannya, landasannya. Makanya jalannya itu mulus banget. Tentunya aspal yang digunakan bandara aspal berkualitas ya, bukan sembarangan aspal. Dan bandaranya itu yang dikenal itu sebagai Bandara Kemayoran beroperasi dari tahun 1940 sampai 1980. Di tahun itu mulai bandara ini tidak beroperasi dan dipindahkan bandara yang kita kenal sebagai Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ini sudah tidak beroperasi dan pengembang developer banyak yang datang. Jadinya daerah ini, Kemayoran ini dikembangkan menjadi daerah perumahan, kebanyakan sih apartemen ya, seperti itu.
Lalu perkantoran, ada mall juga di sini ya. Nah, itu dia sedikit cerita tentang Kemayoran. Ini juga terkenal jalan yang sibuk juga. Di sini ya banyaknya itu pemukiman. Kuliner sih gak terlalu banyak ya. Kalau kuliner gue rekomendasinya itu Sunter Agung yang tadi. Itu enak-enak makanannya. Ada ondel-ondel. Ondel-ondel itu salah satu ikon dari Jakarta ya, orang Betawi. Ada user X-Max juga ya, keren motornya. Itu spek head-on ya. Kalau motor gue masih spek sandaran. Sebenarnya gue dulu pernah ganti knalpot ya teman-teman, knalpot racing sore kayak gitu ya, tapi bikin pengeng lama-lama ya. Dan gue gak bisa masuk ke, ada beberapa tempat itu yang gak boleh knalpot berisik gitu, kayak komplek-komplek ya. Oh ya, dan bensin terasa lebih boros teman-teman. Performanya memang meningkat, tapi bensin terasa lebih boros dan dia nembak-nembak knalpotnya, yang artinya kan pembakarannya gak sempurna ya. Dan itu efeknya akan ke mesin. Malesnya lagi kalau kayak gitu harus remap, dan remap itu biayanya lumayan tinggi, di atas 500.000, bahkan bisa sampai 800.000, sejuta bisa lah. Nah, jadi dari situ gue memutuskan untuk ya udahlah, gue jual knalpot racingnya, terus gue ganti knalpot standar. Ada bocil menikmati kebersamaan bersama mamahnya ya. Sekarang kita ke arah Salemba, Kampung Melayu, belok kiri. Ini pasti akan mulai terasa macet. Biasanya orang pulang kantor lewat sini. Oh, ternyata masih sepi ya. Belum macet. Biasanya kalau macet, oh padat di sini. 3 jalur ya. Di sini 3 jalur penuh dengan kendaraan. Mungkin nanti pukul 16 atau pukul 17 ya, jam 4, jam 5 itu mulai tuh rame. Iya. Udah lampu sen kok. Lewat jalan alternatif. Kita mau cari makan dulu ya teman-teman. Sekarang lagi di Jalan Keramat 4. Mampir dulu ya. Kita makan mie ayam. Oke teman-teman, kita sudah sampai WTC. Ini dia ya, gedungnya megah sekali. Mohon maaf tadi selama di perjalanan gue gak sadar ternyata belum record teman-teman. Waduh, sayang banget. Padahal banyak banget momen-momen yang seru ya. Jadi mohon dimaklumkan teman-teman ya. Namanya juga baru pertama kali ngevlog. Oke, nanti kita ketemu lagi ya. Mungkin setelah dari sini pas maghrib atau malam-malam kita ke Central Park. Oke ya. Kenapa orang jalan kaki kayak gitu ya? Kayak mau ditabrak. Aduh, parah deh. Oke, kita baru aja selesai urusan ya. Dan sekarang pukul menunjukkan 17.49 atau jam 6:10. Untuk lalu lintasnya gue udah cek ya, dari WTC ke Central Park itu warna-warni ya, merah, kuning, hijau. Dan estimasinya yang harusnya 20 menit itu jadi 30 menit. Karena memang sekarang udah jamnya orang pulang kantor. Kita siap-siap nih melewati lautan kemacetan di Jakarta. Itu sampai flyovernya. Nah, ini yang macet itu belok kiri sini ya, ke arah Senayan. Jangan tanya, ini macet banget. Oke, kita lurus ke arah Tanah Abang. Ngantrinya lumayan ya, karena ini jalanannya menyempit ya. Dari di sini ada 4 jalur totalnya, menyempit menjadi 2 jalur. Kita sekarang ada di tengah-tengah lautan kemacetan. Bahkan ada yang sampai boncengan berempat, nggak pakai helm. Menyebabkan macet itu selain jalurnya menyempit, itu juga ada angkot-angkot yang ngetem. Teman-teman bisa lihat arah sebaliknya, macet parah. Ini sama juga ya, arah Senayan Semanggi. Kalau lurus terus itu ke Tanah Abang lancar, tapi karena gua harus ke Central Park, jadinya kita harus ke Selipi ya, dimana di sebelah kiri ya. Kita lewat depannya TPU Karet,
Oke, ini kita belok kiri. Mantap. Itu akibat dari gak sabaran ya, nunggu lampu merah. Kemacetan, ada ambulan juga. Kasihan banget ya kalau bawa pasien kritis. Tadi sore masih oke, sekarang sudah terasa macetnya. Itu disebut sebagai rush hour atau jam-jam sibuk. Gila. Kita nanti muter ke Sleepy Grogol. Kita belok kiri sini ke arah Sleepy. Iya. Let's go. Oh, ada abang lalu lintas nih. Ya. Terus nih. Ini lagi terus nih. Sip. Oke, kita sudah sampai di perempatan Sleepy. Ini salah satu perempatan yang tersibuk. Kita lewat Grand Sleepy Tower. Memang di sini langganan, khususnya rush hour. Teman-teman, lihat apa yang gue lihat. Ini macetnya bukan hanya di jalur biasa, tapi jalur busway juga, yang seharusnya hanya bus yang boleh lewat. Waduh, itu lebih ngerinya tuh kalau di depan ada yang nungguin, teman-teman. Ya, you know what I'm saying. Bapak-bapak yang pakai rompi hijau dan pakai topi, bapak polisi. Orang nggak pernah belajar dari kesalahan. Kalau kita lihat di sosmed, itu banyak banget ya orang yang sampai rela bahkan angkat motornya lewat separator yang setinggi ini. Kalau mobil sih udah wassalam, udah gak bisa kabur. Yang melanggar aturan, kendaraan motor atau mobil yang masuk ke jalur busway itu dendanya lumayan loh. Kalau mobil, kalau gak salah di angka 500.000. Kalau motor setengahnya ya. Coba kita tanya Google. Nah, jadi teman-teman selalu taat aturan ya. Karena bukan hanya polisi aja yang nungguin, tapi ada yang namanya etle. Wah, tapi etle kadang ini ya, banyak kasus-kasusnya. Gue pernah ya baca di thread orang yang ditilang, tapi itu bukan motornya dia dan diselidiki adalah plat palsu. Wah, gila juga ya. Plat palsu juga bisa bikin orang lain yang rugi. Pantauan lalu lintas masih padat. Teman-teman lihat tuh yang di atas. Itu kemacetan yang di atas itu ke arah Tangerang. Wow, ini Mall Taman Anggrek, salah satu mall yang termegah di Jakarta. Oke, teman-teman, akhirnya sampai juga di Central Park. Perjalanan kurang lebih ya 30 menit. Thank you buat teman-teman yang sudah menemani gua sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau ada salah informasi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.